Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Novli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu materi dari mata kuliah Teori Belajar dengan judul Kesuksesan dan Kegagalan Seorang Guru dalam Mengajar. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kesuksesan guru. Pada saat saya melakukan sebuah penelitian, saya meneliti seorang guru di salah satu sekolah swasta yang mengajar mata pelajaran agama Kristen. Saya dapat menyimpulkan bahwa guru ini adalah guru yang sukses dalam menyampaikan materi jika kita meninjau dari teori-teori belajar yang diaplikasikan. Nah, dari 8 teori yang dibahas di dalam mata kuliah teori belajar pada kesempatan kali ini, ada beberapa teori belajar yang diterapkan di dalam proses pembelajaran sehingga bisa dikatakan bahwa guru ini adalah guru yang sukses dalam mengajar. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Contoh penerapannya adalah seorang guru ini memberikan sebuah teguran kepada siswa yang salah di dalam ruang kelas. Penerapan yang kedua yaitu guru ini menerapkan aturan di dalam kelas sehingga peserta didik atau siswa dapat mengerti hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teori behaviorisme ini bagaimana mengubah perilaku seorang peserta didik sehingga dapat menjadi lebih baik. Jadi kedua penerapan ini dapat dilakukan sehingga membuat peserta didik itu bisa berubah dari stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar asosiatif. Nah, penerapannya di dalam kelas yaitu seorang guru memberikan ruang kepada siswa untuk bekerja sama di dalam sebuah kelompok belajar. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Seorang guru memberikan tugas kepada siswa dengan beberapa langkah atau cara untuk mengerjakan tugas tersebut sehingga peserta didik atau siswa dapat berpikir. Seperti pengertian dari teori kognitif ini adalah lebih mementingkan proses daripada hasil. Lalu teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme ini, seorang guru memberikan keluasan bagi siswa untuk berkreasi dalam tugas praktik yang diberikan oleh seorang guru, sehingga peserta didik atau siswa dapat mengembangkan atau mengkreasikan setiap materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian teori belajar yang selanjutnya yang diterapkan oleh seorang guru yang sukses yaitu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme memiliki pengertian yaitu memanusiakan manusia. Nah, seorang guru ini dapat memanusiakan manusia di dalam kelas dengan cara memahami kebutuhan siswa. Kita ketahui bersama bahwa di dalam kelas kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh seorang guru yang sukses yaitu memahami keterbatasan siswa di dalam hal kognitif, baik dalam hal afektif dan juga dalam hal psikomotorik seorang siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa dari masing-masing siswa memiliki pemahaman yang berbeda bagaimana mereka menangkap materi yang diberikan sehingga seorang guru ini dapat memahami keterbatasan seorang siswa atau peserta didik. Nah, teori belajar yang terakhir yang diterapkan yaitu teori belajar fenomenografi. Nah, teori belajar fenomenografi ini memiliki pengertian yaitu seorang guru memperlengkapi dirinya sebagai seorang pengajar sehingga dapat menyampaikan materi kepada peserta didik. Hal yang diterapkan dari teori fenomenografi ini yaitu guru tersebut menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswa atau peserta didik sehingga hal itu dapat menguntungkan siswa atau peserta didik. Saya mengutip dari situs web gurusukses.com. Kesuksesan seorang guru dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah profesional, yang kedua seorang guru yang bermartabat, yang ketiga adalah seorang guru yang memiliki kesejahteraan hidup. Nah, itu adalah pembahasan dari seorang guru yang sukses di dalam mengajar. Kemudian materi yang kedua yaitu kegagalan seorang guru di dalam mengajar. Nah, saya meneliti dari sekolah yang sama yaitu salah satu sekolah swasta. Guru yang saya teliti adalah guru matematika.
Saya menyimpulkan bahwa guru tersebut adalah seorang yang gagal di dalam mengajar karena dari 8 teori belajar yang dipelajari dalam materi ini, hanya 3 teori belajar yang diterapkan, yaitu teori belajar asosiatif, teori belajar kognitif, dan teori belajar Van Hiel. Dan 5 materi belajar yang lain tidak diterapkan di dalam mata pelajaran tersebut karena guru tersebut hanya berfokus kepada bagaimana seorang siswa atau peserta didik dapat bersosialisasi dengan peserta didik yang lain. Kemudian fokusnya hanya bagaimana seorang peserta didik atau siswa dapat menjadi seorang siswa yang pintar dan dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh seorang guru. Mengapa seorang guru dapat mengalami kegagalan di dalam proses mengajar? Saya mengutip dari situs web akupintar.id, ada 5 hal yang mempengaruhi mengapa seorang guru itu dapat mengalami kegagalan di dalam mengajar. Yang pertama yaitu seorang guru yang kurang persiapan. Lalu yang kedua, seorang guru tersebut jarang refleksi. Yang ketiga, guru tersebut berhenti untuk belajar. Yang keempat, tidak memahami karakter siswa. Lalu yang terakhir yaitu guru tersebut membuat materi sekali tetapi menggunakannya 1000 kali. Artinya bahwa guru tersebut tidak menerapkan teori fenomenografi, atau seorang guru itu harus menguasai materi untuk membuat peserta didik dapat mengerti oleh materi yang diajarkan. Dan juga ada teori-teori belajar yang lain yang tidak diterapkan di dalam proses pembelajaran, sehingga hal itu dapat merugikan seorang peserta didik. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak didapatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, terdapat kesuksesan dan kegagalan yang dialami seorang guru di dalam mengajar. Hal itu dipengaruhi oleh motivasi, rasa tanggung jawab, dan juga bagaimana seorang guru itu menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, metode yang baik juga sangat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan seorang guru di dalam mengajar, baik dalam hal kreativitas materi maupun pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kesimpulannya adalah teori belajar sangat penting dimengerti oleh seorang pengajar atau seorang guru karena akan memberikan petunjuk hal-hal apa yang perlu atau penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Jika suatu saat nanti saya sudah menjadi seorang guru, saya akan belajar dari materi ini. Hal-hal apa yang diterapkan oleh guru yang sukses, itu yang akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Bahkan saya akan mengembangkan lebih lagi sehingga peserta didik dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Bahkan mereka menerima banyak hal di dalam proses pembelajaran tersebut. Puji nama Tuhan, demikianlah materi yang saya bagikan kepada kita semua. Biarlah lewat materi pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bagaimana menjadi seorang yang sukses di dalam mengajar seorang peserta didik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.